Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Yo, selamat bergabung di Jesus is the Answer bareng gue Christopher Tapeheru. Program ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan unik, sederhana, sehari-hari, namun penting untuk dijawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Program ini didukung oleh The Messenger Clothing, Ham Jeansku, dan Patrobas Shoes. Teman-teman bisa dapetin kaos yang gue pakai ini online at Messenger Store. Patrobas Shoes juga bisa kamu dapatkan secara online di Shopee atau Tokopedia. Serta bisa dapetin juga nih celana yang gue pakai online at Ham Jeansku. Teman-teman juga bisa dapatkan kaos, sepatu, dan celana ini gratis dengan mengirimkan pertanyaan, cerita pengalaman atau permohonan doamu ke nomor WhatsApp di bawah setelah menonton program ini. Yang terpilih akan mendapatkan giveaway dari kolaborasi Pijar TV, The Messenger, Patrobas, dan Ham Jeansku. Kali ini kita akan membahas tentang tema yang cukup hot, I'm gay but I'm a Christian. Tapi sebelumnya kita akan saksikan apa jadinya kalau sahabat muda Pijar ditanya soal berikut ini. Nama gue Johannes Christian, umur gue 22 tahun dan gue masih kuliah. Halo, saya Sharon, saya umur 13, saya seorang pelajar. Halo, nama gue Willy, umur gue 22 tahun. Kesibukan sekarang lagi nyari kerja sih, info loker. Halo, nama saya Audi, saya umur 12 dan saya pelajar kelas 1 SMP. Nama saya Nikolaus Simon, umur 26 tahun kayaknya. Saya bekerja di Hamba UMR. Halo, nama saya Monik, umur saya 24 tahun dan saat ini masih mencari pekerjaan yang baru. Menurut gue faktornya banyak, tapi kemungkinan karena ada kekecewaan. Menurut gue karena trauma. Mungkin karena adanya kesalahpahaman cara pandang yang berbeda. Mungkin karena dosa, dan dosa mungkin enak. Luka masa lalu. Kata aku tuh gara-gara orang masih belum mengetahui dirinya dia sendiri, mungkin. Mungkin karena masa lalu dia yang kurang baik. Mungkin ada sakit hati yang tidak terselesaikan, mungkin yang membuat orientasi itu berbelok dari yang sudah seharusnya. Jawaban-jawaban yang menarik dari teman-teman semua. Ya, menurut kamu kenapa orientasi seksual LGBT bisa ada? Di Matius 19 ayat 4-5, Tuhan Yesus menjelaskan ketika ditanya tentang bolehkah bercerai dalam sebuah pernikahan, dia langsung membawa kepada desain semula ya. Tuhan Yesus bilang, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Yesus langsung balikin ke desain. Jadi desainnya memang pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi jelas, ya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi gini di Roma 1 ayat 18, ayat 24 dan 2-27, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma ya dalam suratnya, dikatakan seperti ini, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi kecenderungan manusia adalah menindas kebenaran. Ya udah ada kebenarannya, Tuhan menciptakan sesuai desainnya laki-laki dan perempuan, tapi kita punya kecenderungan suka menindas kelaliman. Ya, kita suka menindas kebenaran lebih tepatnya. Di ayat 24 dikatakan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Jadi dikatakan di sini bahwa kecenderungan manusia itu emang pengen melakukan yang cemar. Akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada, menyerahkan kita bahkan kepada hawa nafsu, dibiarin gitu. Oke deh, kalau emang maunya begitu, ya udah, gitu ya. Ayat 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Ya, ada yang kebenaran, tapi kita lebih suka yang bohong, kita lebih suka yang dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya.
yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Jadi kecenderungan manusia adalah lebih mau menyembah ciptaan daripada Sang Pencipta. Jadi kebenaran, ya desainnya itu diabaikan. Kita lebih mikirin perasaan kita sendiri, kita ikutin kecenderungan kita sendiri. Ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, ya. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ya. Jadi di Alkitab dijelaskan, dalam firman Tuhan dijelaskan, bahkan lebih jelas lagi Daud di Mazmur yang berisi sebuah Mazmur yang ditulis ya dalam penyesalan dia ketika dia jatuh dalam dosa, melakukan dosa yang enggak banget gitu ya, istilahnya ngambil istri orang terus bunuh suaminya. Dan ini di dalam Mazmur penyesalannya dia tulis satu kebenaran yang menjawab kenapa ada kecenderungan yang menyimpang itu. Karena tadi jawaban teman-teman bagus, ada yang bilang trauma, ada yang bilang karena belum tahu jati dirinya. Tapi gini, ada beberapa kasus yang bukan trauma, jadi nggak pernah dilecehkan sama sekali, tapi kenapa bisa menyimpang orientasinya? Dan Alkitab, firman Tuhan menjawab ya dengan sangat jelas di Mazmur 51 ayat 5-7, Daud bilang gini, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Bergumul itu artinya berjuang untuk melawan kecenderungan berdosa. Ya, dan dia bilang gini, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Nah, kata-kata ini nih, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi bisa dibilang, dalam Alkitab kita temukan jawabannya kenapa bisa ada kecenderungan yang menyimpang. Ya karena manusia, setelah manusia pertama jatuh dalam dosa, manusia-manusia berikutnya yang lahir dari Adam dan Hawa, ya dalam keturunan selanjutnya itu semua terlahir dalam dosa. Jadi kita terlahir sebagai pendosa, makanya kecenderungan itu ada. Dan cuma Alkitab yang bisa menjelasin ini. Ya, di luar dari semua yang kita selidiki, kita pelajari, tapi kebenaran firman Tuhan nampaknya menjelaskan ya bahwa manusia emang terlahir sebagai pendosa yang punya kecenderungan berdosa. Menurut gue masih bisa karena kasih Tuhan gak terbatas untuk siapapun. Bisa, kalau misalnya dia rajin baca firman Tuhan dan masih mau dekat sama Tuhan, seharusnya bisa. Bisa aja, tapi mungkin pelan-pelan bisa digeser gay lesbiannya ya, biar normal kembali. Tapi masalah dosa atau kesalahan atau gimana itu urusan dia sendiri dengan Tuhan. Menurut saya masih, karena semua orang berproses dan Tuhan lihat hati kita, dan menurut saya nggak ada kemungkinan untuk dia bisa berubah jadi apa yang Tuhan mau. Menurut gua enggak sih, karena menurut gua untuk menjadi seorang Kristen harus ikut dengan ajaran Tuhan kita sendiri. Bisa aja kalau misalnya dia masih mau mencari Tuhan, masih rajin gereja. Rata-rata menjawab bisa. Ya, pertanyaannya kan, bisakah seorang gay atau lesbian menyatakan dia atau dirinya sebagai seorang Kristen? Bisa nggak? Ya, selain mereka yang memilih gaya hidup yang Alkitab bilang sebagai dosa, menyatakan diri sebagai seorang pengikut Kristus. Di Lukas 6, ayat 46, aku pakai versi firman Allah yang hidup, dibilang seperti ini. Tuhan Yesus bilang, mengapa kalian memanggil aku Tuhan, kalau kalian tidak mau mentaati aku? Ya, pertanyaan dari Yesus sendiri, ngapain manggil gue Tuhan kalau lu nggak mau nurut apa yang gue bilang, kan gitu ya. Nah, salah seorang theologians, Greg Koukl, menulis menarik, if you have a significant number of beliefs that are contrary to Christ, then what does it mean when you call yourself a Christian? Ya, jika seorang memiliki cukup banyak kepercayaan, keyakinan, pandangan yang berbeda, bahkan berlawanan sama Kristus, terus apa artinya ketika dia memanggil dirinya atau menyebut dirinya sebagai Kristen? Ya, jadi jawabannya adalah bisa nggak? Ya, seorang yang gay atau lesbian mengaku sebagai Kristen? Sedihnya nggak bisa. Ya, pada akhirnya kita harus pilih satu. Ya, lo Kristen
atau LGBT. Dua itu nggak bisa digabung. Kita pilih satu. Karena kalau kita Kristen berarti kita bergumul melawan semua kecenderungan yang salah itu. Bergumul artinya ada perlawanan ya. Jadi kita nggak bisa menyebut diri kita, oh ini emang pergumulan saya. Tapi lu nggak melakukan apa-apa. Nggak ada upaya untuk menentang itu, untuk melawan itu, untuk menyangkal kecenderungan itu, ya menyangkal diri bahasanya. Kalau nggak ada perlawanan itu, kita nggak bisa sebut sebuah pergumulan nampaknya. Ya kita membiarkan diri kita. Jadi gini, semua manusia punya kecenderungan berdosa. Tadi yang kita udah baca ya, di Mazmur 51, kita terlahir dikandung dalam dosa dan terlahir sebagai pendosa. Ya, semua manusia punya kecenderungan berdosa, kita sebut sebagai sin nature. Ya, tapi jangan jadikan kecenderungan berdosa itu sebagai identitas kita. Ya. Jadi gini, LGBT is not who you are. Ya. You are a son, a daughter of God that struggles with same sex atau wrong sex attraction. Kita ini nggak bisa menjadikan pergumulan kita atau kecenderungan berdosa kita sebagai identitas kita. Ya, kita ini anak-anak Tuhan yang lagi struggle sama kecenderungan yang salah. Ya, baik same sex attraction maupun wrong sex attractions. Jadi jangan jadikan pergumulan kita atau kecenderungan berdosa kita jadi identitas kita. Di 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan berkata seperti ini, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, new creation. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi pandangan kita tentang diri kita harus benar. Ya, kita jangan jadikan dosa kita, kecenderungan berdosa kita sebagai identitas. Tapi kita ini anak-anak Tuhan yang struggle dengan kecenderungan yang salah itu, melawan kecenderungan yang salah itu. Karena gini, ini penting banget. Kenapa? Karena gini, Alkitab satu-satunya buku, ya istilahnya kitab-kitab yang ada dalam Alkitab ini menentang semua. Ya, yang dunia ini lagi paksakan agendanya tentang LGBT ini. Alkitab satu-satunya menentang dan berlawanan, dan ini firman Tuhan, kita percaya sebagai firman Tuhan. Dan gini, kalau kita menjadikan pergumulan kita sebagai identitas, ketika kita baca bahwa ternyata ini dosa, kecenderungan ini salah dan harus dilawan, ya kita akan mengira bahwa Tuhan benci sama kita. Ya makanya jangan dijadikan identitas. Gitu loh. Pergumulan kita jangan jadi identitas. Jadi nanti kalau kita dengar misalnya pendeta bilang, oh ini salah, ini berdosa. Tuhan bilang, oh ini dosa. Gitu kan. Kita berpikir Tuhan benci sama kita, padahal kan enggak. Ya, pandangan kita harus benar. Kita ini ciptaan baru. Jadi kita ini anak-anak Tuhan yang lagi struggle dengan same sex attraction atau wrong sex attraction. Susah ya untuk dijelaskan ya, saya rada bingung juga, tapi paling kalau di pikiran saya yang saya percaya itu kita harus nggak suka sama dosanya, bukan sama orangnya. Menurut aku sih ditoleransi aja. Aku nggak tahu deh. Gua intoleransi sama LGBT. Menurut gua kalau udah jadi komunitas berarti udah perkumpulan dan itu orang kayaknya nggak bisa keluar. Jadi ditegur kayak gimana pun juga kayaknya nggak bisa deh. Ya, menarik ya pertanyaannya, dan jawabannya juga seru. Sejauh mana kita harus menegur dan mengasihi komunitas LGBT? Ya, komunitas tentunya terdiri dari orang-orangnya. Ya, udah pasti kita harus mengasihi orang-orangnya, cuma komunitas ini kan udah sebuah kesepakatan untuk berkumpul. Tapi gini, nggak bisa dipungkiri, kenapa komunitas itu terbentuk? Karena emang, struggle-nya berbeda. Ya, struggle berbeda pasti akan mencari orang yang punya pergumulan yang sama, yang bisa relate sehingga terbentuklah komunitas ini, entah sengaja atau enggak gitu ya. Kita harus menegur dan mengasihi seperti apa. Yang pertama berkaitan dengan menegur ya. Di Ibrani 12 ayat 5-6, Alkitab mudah dimengerti, ditulis seperti ini. Hai anakku, jangan anggap enteng jika Tuhan mendidik kamu. Dan jangan putus asa waktu Ia mengoreksimu. Tuhan mengoreksi setiap orang yang dikasihinya. Jadi menegur adalah sebuah kemestian, karena menegur adalah bukti bahwa kita mengasihi, kita nggak biarin orang. Ya, orang dunia menganggap teguran sebagai sebuah penghakiman. Tapi kita anak-anak Tuhan harus memandangnya dengan tepat, bahwa kalau kita sayang sama teman kita yang lagi struggle, kita nggak biarin dia. Kita tegur dengan kasih, bukan dengan penghakiman. Ya, tapi karena kita mengasihi dia, makanya kita tegur. Jadi di lain sisi teman-teman yang lagi struggle sama SSA, yang ditegur jangan ngerasa dihakimi, justru itu lagi disayang. Karena nggak didiemin, makanya ditegur. Karena sekali lagi dibilang Tuhan mengoreksi setiap orang yang dikasihinya. Dan kami pun juga sama. Ya, ketika kami menegur, karena kami mengasihi. Ya, dan berkaitan dengan bagaimana harus mengasihi juga sama kurang lebihnya. Yakobus 2 ayat 6 dan 8 dan 12
Terjemahan sederhana Indonesia dicatat seperti ini. Tidak seorang pun pantas dianggap hina. Ya, jadi ini dalam konteks kalau mengasihi itu jangan pilih-pilih gitu. Ya, kita harus mengasihi semua. Ya, jangan timpang, jangan pilih kasih. Tidak seorang pun pantas dianggap hina. Kalian akan berbuat benar bila mentaati hukum kasih yang diberikan oleh Raja kita Yesus, yaitu perintah yang tertulis dalam kitab suci. Kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Oleh karena itu, hendaklah kita berbicara dan menjalani hidup sebagai orang-orang yang akan diadili Kristus menurut hukum kasihnya atau berdasarkan hukum kasihnya. Ya, jadi karena kasih kita menegur. Menegur terus menegur. Karena itu doang yang bisa kita lakukan. Kita nggak boleh menghakimi, kita nggak punya hak untuk menghakimi. Ya, dan kita juga pendosa, kita juga lagi struggle dengan dosa-dosa kita masing-masing. Ya sama kalau kita berharap kita diberikan kesempatan kedua, berharap kita diberikan kesempatan untuk berproses, ya bergumul melawan kecenderungan yang salah ini, pun dengan teman-teman yang struggle dengan same-sex attraction, ya, atau wrong sex attractions, dan harus ada ruang buat ini. Kita harus menegur karena kasih, dan biar hukum kasih itu yang terus berlaku, nggak ada dalam hati kita kebencian atau memandang rendah, atau ya tadi tidak seorang pun mestinya dianggap hina, kalau kata firman Tuhan tuh bilang gitu. Jadi gini, dalam apa yang kita bicarakan kali ini ya tentang same-sex attraction atau wrong sex attractions, aku mau tutup dengan ini. All of us were born this way. Semua kita terlahir seperti ini, ya, a sinner. Karena ini yang selalu teman-teman yang struggle dengan SSA atau wrong sex attraction selalu bilang, gue emang born this way bro, gimana dong? Gue juga nggak pilih lah terlahir seperti ini. Tapi gini, kebenarannya adalah sekali lagi semua kita terlahir seperti ini. Pendosa dengan semua kecenderungan berdosanya. Mungkin bukan SSA, mungkin bukan wrong sex attraction, tapi sama pride, lust, ya, terus greed. Kita berjuang melawan kesombongan, berjuang melawan hawa nafsu, berjuang melawan keserakahan. Ya kita semua terlahir sebagai pendosa. Tapi gini, that's why Jesus said, one cannot see the kingdom of God unless been born again. Semua kita terlahir seperti ini. Born this way, a sinner. Makanya Kristus bilang apa? Seorang harus dilahirkan kembali. Ya, semuanya. Semua orang berdosa yang terlahir sebagai pendosa, yang dikandung dalam dosa, harus lahir kembali. Sehingga bisa melihat kerajaan sorga. Dan kelahiran kembali, atau kelahiran baru hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Sahabat Pijar TV, senang banget di waktu yang singkat ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai I'm gay but I'm a Christian. Program ini bisa diproduksi karena dukungan sahabat sekalian terhadap pelayanan Pijar TV. Dukungan doa, ide, bahkan dana sahabat sekalian akan terus memampukan kami memproduksi dan menyiarkan program ini. Bagi sahabat yang tergerak berpartisipasi mendukung pelayanan kami dalam dana, silakan berkontribusi ke nomor rekening yang tertera. Seberapapun donasi sahabat sangat memberkati pelayanan media ini. Terima kasih sudah menyaksikan Jesus is the Answer season kedua. Saksikan selalu program ini di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.